Terima kasih ya para jurnalis yang pagi ini saya telah mendapatkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melakukan mediasi perkara 583 ya Pak ya. Iya. Penggugat hadir secara langsung tanpa kuasa dan tergugat 1 dan tergugat 2 hadir melalui kuasa. Dan saya hanya menjalankan sesuai dengan SOP berdasarkan Perma 1 2016 ya, hanya menjalankan sebagaimana seorang mediator untuk dapat memberikan solusi-solusi dan memberikan jalan keluarnya agar ini tidak berkepanjangan. Nah, tadi saya sudah sampaikan juga kepada penggugat untuk membuat semua apa yang diinginkan ya. Dan kemudian juga penggugat ada permintaan untuk dihadirkan oleh penggugat, minta dihadirkan tergugat 1 dan tergugat 2 yang mempunyai kepentingan dan bisa mengambil keputusan terhadap dalam perkara 583 itu. Dan kemudian sudah sepakat ya, saya tunda minggu depan tanggal 6 untuk kembali lagi mediasi di acaranya 1 prinsipal para tergugat 1 dan tergugat 2. Kemudian saya juga menginginkan ada permintaan resume karena supaya ini jelas apa yang diinginkan terhadap penggugat kepada para tergugat. Itu yang saya sampaikan ya. Itu yang saya bisa sampaikan itu ya. Oke. Mas, seandainya tergugat 1 dan 2 tidak hadir, apa yang akan dilakukan oleh hakim mediasi? Ada mekanisme yang diatur secara regulasi mediasi. Tadi sudah dijelaskan juga karena yang bersangkutan mungkin berhalangan karena apa dan apakah itu bisa dapat menjelaskan atau dia memberikan suatu kuasa penuh. Artinya kuasa penuh itu adalah dia menjelaskan tentang beracara mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sedang dihadapi ya. Di dalam surat kuasa istimewa itu tentu di dalamnya ada yang mengambil sikap dan keputusan terhadap orang yang diberi kuasa penuh itu ya. Tapi yang saya inginkan prinsipalnya wajib hadir. Tapi kalau nggak bisa hadir ya kita nggak bisa maksa seseorang kan gitu. Tapi kan ada aturan yang mengatur seperti itu ya. Oke? Jadi kalau prinsipal tidak hadir, Bapak merasa mediasi ini gagal? Ini belum tahap ke sana. Tetap berjalan. Kita lihat bagaimana ke depannya. Apakah ini ada win-win solution terhadap permintaan atau nanti ditangkap ini seperti apa dan bagaimana terhadap penggugat dan tergugat. Nah itu aja. Nah saat ini kita sedang untuk menjalankan proses itu. Oke? Cukup ya? Oke ya. Namanya Pak? Saya Dr. Halim Darmawan. Ya. Sebagai mediator ya, mediator di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya. Oke, ya sama-sama. Ada halangan apa? Ada halangan apa? Tidak ada halangan apa-apa. Oke, tadi memang itu merupakan satu proses. Jadi minggu depan ya akan di. Iya. Perdebatan itu apa? Tidak ada perdebatan apapun. Ya, makasih. Kenapa ditunda, Pak? Ditunda ini. Ada berkas yang kurang? Tidak ada. Kita semua sudah lengkap. Prinsipal harus datang. Saya Perma nomor 1 tahun 2016. Tapi ada beberapa kecualian di sana. Berarti karena ditunda karena minta prinsipal datang dia gitu ya? Dia alasan tugas negara karena dia wakil presiden saat ini, maka harus ada surat atau delegasi dari presiden. Oke. Yang ngapain hari itu ya? Kalau sakit kan dari dokter. Dari dokter. Nah, gitu loh. Ya. Bu Inalim. Iya, iya. Dalam forum ini, tolong Ibu, saya undang untuk hadir di pengadilan untuk menjadi saksi. Karena Ibu kelihatan profesional banget untuk menjelaskan bagaimana riwayat pendidikan luar negeri. Minggu depan, dilanjutkan minggu depan, bukan mundur. Oke. Itu nanti dari penggugat mengajukan resume, nanti akan kita tanggapi. Itu saja. Terima kasih. Ada halangan apa? Ada halangan apa? Tidak ada halangan apa-apa. Oke, Ya, tadi memang itu merupakan satu proses. Berarti minggu depan ya akan di. Iya. Perdebatannya mungkin apa yang dibahas? Tidak ada perdebatan apapun. Ya, makasih. Kenapa ditunda, Pak? Ditunda ini. Ada berkas yang kurang? Tidak ada. Kita semua sudah lengkap. Prinsipal harus datang. Saya Perma nomor 1 tahun 2016. Tapi ada beberapa kecualian di sana. Berarti karena ditunda karena minta prinsipal datang intinya begitu ya?
Ada nanti sesuai dengan perma di sana. Ya, tapi walaupun tidak datang, ada beberapa kecualian di sana. Nanti ada di nomor 1. Oke, maaf saya buru-buru. Terima kasih. Pak Subhan, gimana Pak Subhan? Gimana Pak? Gini, Agenda mediasi. tadi mediasi saya minta diterapkan pasal peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 bahwa prinsipal wajib hadir. Karena hari ini nggak hadir, maka mediator memutuskan untuk ditunda sampai prinsipal hadir, yaitu tergugat 1 dan tergugat 2. Itu aja. Alasan minta Pas Gibran hadir mungkin apa ya? Ini kan permasalahan di riwayat SMA ya. Apakah tidak cukup dengan penampilan ijazahnya aja atau seperti apa sih Pak? Gini, tadi dibilang sama mediator kalau memang nggak hadir itu ada 4 alasan dalam SEMA itu. Coba supaya nggak salah SEMA-nya nih. Jadi ada 4 alasan boleh prinsipal tidak hadir. 1, kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter. Itu 1. 2, di bawah pengampuan orang tua atau yang secara hukum nggak dianggap tidak cakep lah ya. Ketiga, mempunyai tempat tinggal atau kediaman atau kedudukan di luar negeri. Itu boleh. Keempat, menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang lain yang tidak dapat ditinggalkan. Nah, harus ada itu tadi, kata mediator, kata hakim mediator ya. Itu. Oke, berarti minggu depan dijadwalkan di hari yang sama. Minggu depan dijadwalkan hadir dan penggugat diminta untuk membuat proposal perdamaian. Itu. Mas, misal nanti minggu depan Mas Gibran datang, apa sih yang ingin mungkin Bapak perdalam? Mungkin apakah ada data-data khusus yang Bapak minta untuk dibawakan sekalian? Gini, karena data itu udah berserakan, udah melimpah di teman-teman ya, udah banyak data itu ya. Jadi nanti kita simpel aja, minta nggak perlu data. Salam semua teman-teman. Kita telah menyaksikan cuplikan video di channel ini yang sangat menarik. Dari kejadian-kejadian yang tampak pada video ini, kita mengeluarkan pendapat kayaknya kita harus mau bilang sesuatu tentang video ini. Jadi mari kita mengisi komentar-komentar di video ini supaya kita bisa bertukar pikiran agar kita dapat mengemas dan bisa dapat melihat perkembangan daripada kebenaran-kebenaran yang terungkap di negara kita ini. Dengan melihat cuplikan video ini, banyak teman-teman yang memberikan pendapat atau komentar-komentar terkhusus terkait video ini. Seperti yang telah terpaparkan di bawah ini, harusnya Joko Widodo yang menunjukkan kenapa orang lain. Modal ijazah palsu lumayan dapat pensiun, rumah mewah, tetapi tidak akan berkah. Orang yang jujur dan adil dan bijaksana sangat Allah wa ta'ala. Ingat Allah wa ta'ala. Ijazah bukan hanya ditunjukkan tetapi mesti diuji lab 4 independen agar hasil kesimpulannya objektif. Abang-abang ini lebih pintar dari hakim yang mulia dan jaksa-jaksa. Tidak bisa mempercepat ijazah Jokowi atau palsu. Ngapain bertele-tele? Di situ dicurigai ijazah Jokowi 3 tahun yang lalu palsu. Hari ini malaikat memecatnya. Ijazah seharusnya dipegang dan ditunjukkan untuk pemiliknya dengan bangga, bukan ditunjukkan orang lain yang kesana kemari. Berkali-kali pihak kepolisian memberikan keputusan yang ngawur, sedikit pun tidak ada merasa bersalah, tambah ngotot mentersangkatkan. Kalau hakimnya orang tunanetra, ijazah JKU itu asli. Ngapain dalam bahasa gaul peminum arak? Bila diminumnya pahit sedap, peminum akan mengatakan
Ngapain artinya pahit sedap kalau dalam soal politik dan hukum menyebut mafia? Seharusnya ijazah Jokowi harus dihadirkan di pengadilan agar tidak melebar kemana-mana. Susah amat Jokowi dihadirkan ijazahnya. Ketok palunya Pak Hakim. Kalau Jokowi masih ngaruh orang ketok palu palsu. Jokowi paling cuma bilang, kok tanya saya, dasar getting aku. Selama ijazah palsu, kebal hukum. Jangan harap keadilan yang ada, rakyat ditindas, dibohongi di negara ini. Kalau ijazah asli, kenapa harus pakai kuasa hukum ya? Ijazah no asli atau dulu namanya danem, biasanya kertas ijazah non asli. Masa pemerintah tak berani sama Jokowi? Jokowi kan rakyat biasa. Raja bohong luar biasa. Ngomong-ngomong ajak besar dan berapi-api, tetapi datang ke pengadilan aja tidak berani. Buktikan siapa menebang pohon, baku didenda di penjara. Kok ya masih berlaku zaman sekarang pakai centeng satria? Pastinya nggak gitu. Jika hakimnya jujur, tidak mungkin ada penghinaan terhadap Pancasila sebagai fondasinya bangsa Indonesia yang dirilis sudah menjadi dasar negara. Oleh karena itu, Hakim MK dikhawatirkan parcok itu sah jadi termul. Jangan yang asli, palsu aja enggak punya. Kalau hakim yang minta tunjukkan, pastilah sebelumnya suap dulu hakimnya. Kalau pengadilan akhirat minta, saya akan tunjukkan, kata Jokowi. Namanya saja Jokowi, ahli berbelit waktu dipanggil oleh pengadilan. Kalau zaman Firaun dulu pasti semua atau kehendak perutnya tidak patuh terhadap hukum. Tuhan, apa mungkin zaman sekarang bisa? Ruwet, mentang-mentang punya uang banyak dan jaringan penguasa. Nggak layak mantan RI 1 memecah belah anak bangsa. Emangnya peradilan yang di Solo bukan hakim? Kok tidak hadir termul, cuman pakai pengacara omong doang? Buktikan kehadiran di pengadilan Solo. Nggak mungkin datang ke pengadilan. Ngebumikannya mungkin memakai robot. Hakimnya digas bos, mutus dibijak kepalanya. Ijazah udah tahu palsu, kok susah amat Pak MK? Ijazahnya palsu. Memang saya palsunya palsu, MK hukum berat. Jangan banyak alasan kamu Jokowi, udah jelas kamu tuh tukang tipu. Jadi beginilah pendapat daripada banyak teman-teman kita. Dan mari kita sebagai rakyat Indonesia, mari kita bertukar pikiran melalui kolom komentar ini, supaya kita bisa juga menyampaikan suara hati kita untuk mencapai kebenaran dan keadilan di negeri ini bisa tercipta dengan baik. Salam NKRI, harga mati.